Halo, apa kabar buat teman-teman semuanya? Dimanapun Anda berada, semua dalam keadaan sehat dan juga tentunya bahagia ya teman-teman. Itu menjadi sebuah harapan saya kepada teman-teman yang sudah mau menonton video saya dan juga mendukung channel saya dengan senang hati. Nah, buat teman-teman teknik ya, pada hari ini pada kesempatan yang bisa saya lakukan ini, yaitu hari ini di video ini saya akan bahas soal, nah di situ masih tetap di portal ya teman-teman. Saya masih tetap di portal. Kenapa? Ya seru aja untuk membahasnya dan membaginya kepada teman-teman supaya lebih bisa berbagi dengan baik, juga berbagi lebih banyak lagi pada teman-teman. Nah, ini adalah portal sederhana. Saya bilang ini adalah portal sederhana namun membingungkan. Kenapa? Kalau saya lihat ini adalah portal yang cukup cukup singkat gitu. Cuman dia ada ada kebingungan sendiri gitu pada portal ini. Jadi dia kelihatan sederhana tapi membingungkan. Nah, kita lihat temannya, di sini adalah portal dengan tumpuan sendi ya. Pada tumpuan pada tumpuan A-nya ini ya. Pada tumpuan A-nya ini dan juga pada tumpuan roll-nya ini atau tumpuan B-nya ini ada tumpuan roll. Nah, serta ada juga beban P1-nya di sini, P2-nya di sini dan P3-nya ada di sini. Nah, memang seperti biasa ya teman, kita akan mencari reaksinya ya. Baik itu horizontal, vertikal dan juga gaya dalam yang ada pada sebuah portal ini. Kenapa? Ya karena memang pada pencarian ini ya tidak lari dari kita mencari reaksinya atau perhitungan reaksinya. Nah, kita pertama sekali akan mencari yaitu reaksi secara horizontalnya setelah mengamati gambar ini. Nah, jadi portal ini kan memiliki panjang itu 4 meter ya dan juga tinggi 4 meter. Kita akan mencari yaitu reaksi secara horizontalnya. Kenapa? Karena pada portal ini kan kita lihat dia sudah ada yang namanya beban horizontal. Jadi kita akan mencari reaksi secara horizontalnya. Beban horizontal itu mana? Yaitu adalah ini P3. Nah, untuk mencari reaksi horizontalnya mudah ya temannya. Reaksi horizontal itu atau sigma horizontal sama dengan 0 ya. Nah, RAH ya ditambah P3. Untuk mencari RAH-nya begini, RAH ditambah P3. Kenapa dia ditambah P3? Karena P3 ini pada saat dia melakukan adanya beban horizontal P3, dia sudah mengikuti arah daripada jarum jam. Jadi dia positif di sini, teman. Nah, untuk lebih detailnya seperti ini, teman ya. Nah, untuk RAH-nya ya seperti ini. Oh, di sini saya buat ini. Nah, RAH ditambah di sini dia. Nah, RAH-nya menjadi min 10 kN karena P3 itu kan 10 kN per meter ya, 10 kN. Jadi RAH-nya itu menjadi min 10 kN per meter karena dia kan kita baikkan dulu yang min di sini temannya. Yang min di sini kita baikkan ya. RAH tambah P3 sama dengan 0, RAH tambah 10 sama dengan 0, RAH sama dengan min 10 ya. Jadi dia kalau kan jadi kan tadi positif ya untuk P3-nya, kalau dia pindah menjadi minus 10. Nah, pada saat dia minus 10 itu sama saja kita buat dengan kalau dia RAH-nya mengarah ke sini. Kenapa sih dia mengarah ke kiri? Karena pada saat dia ke kiri, dia sudah berlawanan arah jarum jam, sudah menandakan bahwa dia itu adalah negatif teman ya. Nah, seperti itu ya untuk RAH-nya, atau dia bisa jual di sini 10 kN ya. 10 kN, namun arahnya dia ke sini gitu, punya arah tanda ke sini. Nah, reaksi vertikal juga nanti begitu ya temannya. Nah, setelah itu kita hapus dulu ini ya. Kita hapus dulu supaya lebih paham nanti, supaya lebih bersih. Nah, jadi oke, kita akan kembali untuk mencari yang namanya itu reaksi vertikalnya. Kenapa kita mencari reaksi vertikalnya? Ya seperti biasa, karena pada beban portal ini atau pada portal ini ya terdapat beban vertikalnya yaitu P1 dan P2-nya. Nah, untuk mencari beban, untuk mencari RAV ya, pertama ya kita mencari RAV-nya saja dulu ya. Seperti biasa pada soal sebelumnya juga kita akan mencari RAV-nya pertama sekali. Nah, simak MB ya. Simak MB sama dengan 0, RAV-nya dikali. Nah, pada saat kita mencari RAV pada titik A ini ya, mencari reaksi pada titik A secara vertikal, berarti kita menghadap ke titik B ini teman. Kita menghadap ke titik B gini. Jadi dia mengikuti arah daripada jarum jam. Maka RAH dia gitu. RAH dikalikan 4 ya, jaraknya dari A ke B itu 4. Nah, di sini ditambah ya. Bisa juga ini ya temannya. Ini RAH ya dikalikan 0 ya, karena tidak ada jarak daripada RAH ke titik B ya. Dia 0 karena dia sejajar ya gitu. Nah, ditambah P3, kita tambahkan dengan P3-nya, beban P3 ini. Kenapa ya? Pada saat dia menghadap ke titik B ya, karena semua pada saat kita mencari RAV kita menghadap ke titik B gitu. Dia sudah positif di sini temannya. Jadi begitu arah jarum jam maka dia positif.
Nah, seperti contohnya, seperti detailnya saya akan buatkan ini. Nah, ini teman, mencari nilai reaksi secara vertikalnya, simak MB sama dengan 0, RAV dikalikan 4 dikurang RAH kali 0, karena RAH itu pada titik pada saat menuju ke titik B dia tidak memiliki jarak ya. Nah, sama dengan 0 dikali 0 tambah P3 nya ya, tambah P3 tadi yang saya bilang itu dikalikan 2 ya, karena tinggi daripada jarak daripada P3 ke B itu ibaratkan dari sini ya tuan, ini dia. Nah gini, jadi 2 meter gitu, karena A sama B ini, A sama B kan sudah sejajar ya. Nah ditambah P3 kali 2 dikurang P1 nya ya, dikurang P1 ini, kurang karena dia sudah berlawan arah jarum jam, jadi dia ke sini nanti teman gitu untuk arahnya gitu, jadi minus di sini, minus, sorry, jadi sini minus hasilnya gitu. Untuk tandanya dikurang P1 kali 2, nah dikurang juga P2 dikali 0 kali 0, karena jarak pada dia di titik D atau di titik P2 dia tidak memiliki jarak untuk ke B gitu, jadi dia sejajar ya, dari antara titik B dan titik D itu sejajar gitu, maka dia kali 0. Maka tinggal masukkan hasil nilainya teman ya, maka RAV dapat RAV sama 20/4 atau RAV sama 5 kN per meter. Jadi RAV di sini dia dapatnya positif, atau kita bisa buat untuk tandanya seperti ini ke atas, berarti tarik seperti ini, RAV seperti ini teman. Oke, anggap saja ini bagus untuk gambar saya. Nah selanjutnya kita akan mencari yaitu yang namanya RBV nya teman. Untuk RBV ya, seperti biasa untuk RBV kita menghadap ke titik A nya, kita akan menghadap ke titik A pada saat pencarian yang namanya untuk untuk RBV nya, sigma FA sama dengan 0 RBV dikalikan 4 ya, seperti datanya seperti ini. Nah, sigma FA sama dengan 0 min RBV ya, min RBV. Kenapa dia menjadi min? Karena pada saat kita mencari RBV dia sudah berlawan arah jarum jam, berarti di sini dan minus, maka di sini min RBV gitu teman, karena dia sudah berlawan arah jarum jam pada saat menuju ke titik A gitu. Nah min RBV dikalikan 4 dengan jaraknya ditambah P2 nya. Nah kali ini P2 jadi tambah ya, kali ini P2 jadi tambah seperti ini, dia sudah mengikuti arah daripada jarum jam, dia jadi seperti nanti temannya. Nah jadi sini positif hasilnya ya, untuk tandanya maksud saya. Nah dikali lagi, nah dikalikan 4 ya, untuk P2 nya dikali 4 jaraknya dari jarak P2 ini ke jarak P2 ini ke A nya gitu. Nah ditambah P1 nya, ditambah P1 dikali 2. Untuk P1 seperti ini teman, sama seperti P2 nya. Nah ini dia, jadi positif di sini ya. Oke, dikalikan 2 jaraknya tambah P3 lagi. Nah sama saja, P3 kan seperti ini temannya, sudah mengikuti arah daripada jarum jam dia teman. Nah tinggal kita masukkan nilai daripada P1, P2, P3 nya, min RBV kali 4 ya, maka di sini dia hasilnya temannya. RBV sama dengan min 100 per min 4 ya, 100 tadi kan positif, 100 berubah dia menjadi min pada saat dia berpindah ke sebelah, dan 4 ini berpindah menjadi tetap 4 positif 4, cuman RBV kan punya minus, jadi dipindahkan minusnya ke 4 gitu. Jadi min 100 per min 4, jadi dia menjadi 25 kN per meter untuk RBV nya. Jadi kan di sini kan hasilnya positif ya, 25 kN per meter, karena dia minus bagi minus kan positif. Nah di sini untuk untuk RBV nya ini ya temannya, RBV dia kan menjadi hasilnya itu 25 kN per meter, dia tarik atau positif dia ke atas, sama seperti RAV tadi ya temannya. Oke, nah selanjutnya kita akan mencari keseimbangan yang ada pada sebuah portal ini ya. Seperti biasa kita akan mencari keseimbangan yang ada pada portal yang kita cari ini. Sedikit karena ketika kita mencari mencari reaksi, kita kan juga mencari keseimbangan antara reaksi dan aksi, di mana reaksi itu adalah RAV dan RBV nah sedangkan aksinya adalah beban yang diterima dari portal, misalnya P1, P2, P3 gitu teman. Nah untuk keseimbangan reaksinya atau sigma V sama dengan 0, nah reaksi ini atau keseimbangan reaksi dan aksi ini kita harus mencarinya itu harus sama dengan 0, dimana kita menjumlahkan RAV ini teman, RAV ditambahkan nanti RBV ini ya, dikurangkan beban P1 kurang beban P2 itu harus sama dengan 0 ya, begini caranya. Nah kita akan lebih ke telitinya saja. Nah sigma V sama dengan 0, RAV tambah RBV kurang P1 kurang P2 ya, 5 tambah 25 dikurang 20 kurang 10, maka kan hasilnya 0 ya, jadi oke. Jadi keseimbangan reaksi antareaksi kita itu sama dengan 0. Kenapa sih harus 0 ya? Mungkin teman-teman bertanya kenapa harus 0. Ketika beban yang diterima oleh portal ya, nah, misalnya beban yang diterima portal ini tadi adalah 30 gitu. Jadi reaksi yang harus diberikan di tumpuan A tumpuan B itu juga harus 30 gitu.
jadi seimbang antara beban yang diterima dan juga kekuatan yang dikeluarkan untuk menahan beban itu gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari gaya dalam yang ada pada sebuah portal ini. Nah, seperti biasa teman, untuk gaya dalam sudah sering teman-teman dengar ya. Biasanya itu ada ya gaya normalnya, gaya geser atau gaya lintang, dan juga gaya yang namanya gaya momen lenturnya. Nah, untuk pertama kita akan mencari gaya gesernya. Nah, jadi teman, untuk gaya geser ini adalah gaya yang sejajar pada sebuah portal ini. Nah, jadi pada gaya geser ini terjadi gaya geser karena adanya beban atau reaksi secara horizontal maupun secara vertikalnya. Nah, maka kita akan mencari gaya geser pada titik-titik pada titik yang ada pada portal ini ya, dengan menggunakan reaksi secara horizontal dan juga reaksi secara vertikalnya, serta untuk di perhitungannya dengan beban P-nya, baik itu P1, P2 dan P3-nya. Nah, seperti apa sih? Pertama kita akan mencari yaitu untuk di gaya geser ya, gaya geser pada titik AF ya, atau dia DAF ya. Untuk DAF itu sama dengan RAH. Kenapa? Karena pada bidangnya ini, misalnya nih, pada titik A ini dan F ini ya, reaksi yang sejajar pada bidang AF itu hanya ada RAH ya temannya, hanya ada RAH ini. Jadi maka di situ dibuat DAF itu sama dengan RH atau berapa? Nih, lebih detailnya seperti ini. Gaya geser DA itu sama dengan 0 ya. Kalau memang pada DA itu memang 0, cuman untuk DAF dia itu sama dengan RH atau 10 kN gitu teman. Nah, setelah itu kita akan mencari yang namanya itu adalah DFC-nya teman. Untuk DFC-nya, nah untuk penghasilan DAF itu kan tadi dapat kita kan 10 kN ya, 10 kN per meter. Jadi kita arsir, karena posisi kita arsir dia seperti ini teman. Ibaratkan kita menghadap dari titik ini ya teman ya, maka arsiran seperti ini. Nah, setelah itu kita mencari DFC-nya. Di DFC memang sudah ada gaya yang sudah ada reaksi bekerja yang namanya itu ada RAH juga ya temannya, antara tumpuan DFC ini. Nah, dikurang beban P3 karena beban P3 sudah bekerja antara portal FC ini. Jadi dia 10 kali 10 maka 0 hasilnya. Maka tidak ada arsiran di sini teman. Untuk DCF-nya atau DCE-nya itu sama dengan RAV ya, karena pada saat DCF di titik CF di CE ini dia sudah ada RAV-nya teman yang bekerja gitu. Nah, maka DCE-nya sama dengan RAV atau 5 kN. Karena positif ya, kita menghadap dari sini, maka arsirannya seperti ini teman, positif dia ke atas gitu. Nah, untuk DED-nya ya sama dengan RAV dikurang P1-nya, dimana RAV dikurang P1 karena P1 sudah bekerja pada bidang ED-nya. Nah, selanjutnya di DB-nya untuk minus kita arsir seperti ini teman, ke bawah juga dia. Kalau positif ke atas, kalau negatif dia ke bawah. Untuk DED-nya tadi kan min 15 ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari yaitu gaya momen lenturnya. Pada gaya momen lentur ini ya, seperti pada video sebelumnya, kita akan mencari gaya momen lentur pada bidang dengan adanya sebuah beban-beban yang ada. Misalnya di MA memang 0 karena pada jarak 0 dia tidak memiliki yaitu gaya momen lentur sama sekali. Nah, namun di MC ini teman, dia sudah ada yang namanya RAH ya, dikalikan 4 ya, karena momen kan itu gaya kali jarak ya. Jadi gayanya itu adalah reaksinya dikalikan jaraknya itu ke sini dia 4 ya, dikurang P3 karena pada saat kita mencari MAC ini sudah bekerja beban P3 nya pada bidang FC nya gini teman, maka MC nya 10 kali 4 kurang 10 kali 2, MC sama 20 kN. Nah, untuk ME nya, untuk ME ya, RAV dikali 2 ya, gaya reaksinya dikalikan 2 jaraknya pada ME ini. Nah, ditambah RAH kali 4 nya, ditambah RAH dikalikan 4 ya, dikurang P3 kali 2. Nah, ME sama dengan 5 kali 2 10 ya, maka ME nya menjadi 30 ya, 30 kN. Nah, untuk MD nya teman, untuk MD sih ya dia akan menjadi seperti ini, RAV kali 4 ya, dengan jarak segini, ditambah RAH nya
ya, tambah RH ini dikalikan 4 juga, karena jaraknya dari sini ya ke MD ini ya, jaraknya ini kan 4 ya, sama aja 4 ya, gitu dia. Dikurang P3 ini dikurang kali 2 ya, dari sini lagi nih ya, sudah berlawan arah jarum jam. Ini kurang P3 kali 2 kurang P1 seperti ini, kurang P1, nah kali 2, maka MD sama dengan 0. Nah MD sama 0 dan juga MB nya itu juga sama dengan 0 gitu. Jadi arsirannya seperti ini, positif dia ke atas gini temannya, arsirannya ke atas gini, jadi dia positif gitu. Sama juga untuk MC nya ini seperti ini arsirannya. Nah selanjutnya kita akan mencari gaya normal. Oke teman, sekian dari hasil berbagi daripada saya untuk video kali ini. Mungkin teman-teman memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti, misalnya ada yang kurang jelas pada video ini atau pada portal ini yang diselesaikan ini, teman-teman bisa saja untuk memberikan komentar teman-teman di bawah, dan juga memberikan masukan apa yang kurang pada video ini, karena saya hanya sebagai mahasiswa yang ingin berbagi kepada teman-teman yang sedang ingin mengetahui gimana cara untuk pengerjaan sebuah portal ini. Nah, akhir kata dari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa subscribe video ini dan juga menyukainya jika memang bermanfaat ya. Nah, sebelum saya tutup video ini, saya ucapkan salam teknik 1.